Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa mengadakan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Java 1 kelas A ya, untuk pertemuan ketiga ya hari ini ya. Baik, ini saya minta paling lambat besok sudah mulai ada yang mengirimkan link repositori hasil pekerjaannya ya. Jadi silahkan kirim aja NPM dan nama pada Telegram. Jadi NPM-nya berapa, namanya berapa, sama link pekerjaannya. Misalkan yang sudah ada misalkan di modul 1 atau ada satu repositori, boleh silahkan, atau dipisah-pisah juga silahkan. Tapi kalau menurut modul sih harusnya dipisah-pisah repositorinya ya, supaya saya bisa cek nanti hasil pengerjaannya sudah sampai mana. Kemudian saya nilai mana yang bisa mendapatkan sertifikat, mana yang tidak. Baik. Saya lanjutkan, sudah ada yang ngirim tapi di kelas lainnya. Saya lanjutkan pembahasan Java kita pertemuan sebelumnya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita masih sampai pada operasi string, di mana di sini kita bahas, ini sudah kelihatan belum ya? Mudah-mudahan sudah kelihatan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang string dan operasi. Belum ya? Belum kelihatan? Oke. Jadi di sini kita mengenal operasi string dan operasinya, di mana kita bisa lakukan pencarian indeks, bisa membuat substring untuk memotong-motongnya, kemudian uppercase lowercase untuk mengganti huruf besar kecilnya, kemudian ini untuk mengetahui karakter pada lokasi tertentu, dan terakhir di sini adalah untuk men-split atau memecah string menjadi array gitu ya, dengan regex tertentu. Baik. Kalau dari ini berarti baru sampai sini ya, baru sampai string sini. Oke. String itu di mana sih? Oh ya, sudah sini ya, sudah string itu sudah di sini ya. Oke. Nah, untuk di modul 2 ini, di sini kita berkenalan dengan konsep PBO, di mana kita membuat kelas sebagai objek, yang mana objeknya nanti bisa diisi untuk atribut maupun metodenya gitu ya. Saya kira ini juga sudah dijelaskan mungkin oleh dosennya mata kuliah PBO, dan sudah kenal dengan apa itu kelas, di mana kelas itu kan konsep. Contoh di sini mahasiswa kan, konsepnya mahasiswa itu akan menyimpan data apa aja, misalkan di sini NPM, nama, dan seterusnya. Nah, kalau mengikuti modul di sini, awali dengan pembuatan package namanya model. Jadi di SRC kita buat klik kanan, new package namanya model. Nah, kenapa namanya model? Untuk package-nya biasanya model gaya seperti ini digunakan untuk pembangunan aplikasi yang menggunakan arsitektur tertentu. Misalkan ada model view controller, atau model view presenter, ataupun model view model. Jadi kita kumpulkan semua kelas yang sifatnya representatif atau perwakilan dari table ya dalam database. Contohnya sini tadi kita buat sebuah kelas namanya mahasiswa. Kemudian di situ
Setelah dibuat mahasiswa, nah kita isi di sini ada string npm nama tanggal lahir. Atributnya npm, kemudian nama, kemudian date, tanggal lahir. Nah, untuk date ini biasanya merah seperti ini adalah alt enter aja untuk memilih, pilih Java util ya, Java util. Kalau Java scale nanti beda codingnya. Kemudian nah, untuk mengimplementasikan atau menguji coba kelas mahasiswa ini, kita bisa buat sebuah kelas lagi yang fungsinya untuk membuat aksinya. Klik kanan, new Java class mahasiswa beraksi. Jadi nggak selalu mesti namanya beraksi sih, sebenarnya Anda bisa taruh di main atau di mana aja. Cuma ini kita ikuti modul. Jadi di sini kalau mahasiswa, kelas yang pertama mahasiswa, ini adalah kelas berupa konsep dari model, sedangkan mahasiswa beraksi, ini fungsinya adalah mengimplementasinya. Misalkan kita buat menggunakan PSVM, nah bedanya itu ya. Salah satunya kita akan menggunakan PSVM untuk memanggil mahasiswanya, M sama dengan new mahasiswa. Nah, jadi dengan perintah seperti ini namanya instance atau pembuatan objek, di mana kita buat sebuah objek mahasiswa, kemudian kita bisa isi npm nama dan tanggal lahirnya. Situ ya. Ini sini contohnya npm nama sama tanggal lahirnya. Kita bisa set isinya mahasiswa npm dan tanggal namanya misalkan. Dan untuk tanggal lahir sementara kita buat dulu new date gitu ya, sederhana. Kembali pilih date-nya yang util. Nah, import Java util date sama seperti di kelas mahasiswa sebelumnya. Sini kita buat juga impornya adalah Java util date. Oke. Kemudian di sini ada penjelasannya, ada instance, kemudian cetakan atau segala macamnya, Anda bisa baca sendiri. Nah, berikutnya kita akan menampilkan atau mengambil nilai yang sudah kita simpan atau kita set dalam atribut objek tadi, kemudian ditampilkan. Misalkan kita pakai perintah shout ya, shout tab, kemudian kita bisa kasih nama, kemudian backslash t, backslash t, backslash t. Ini adalah tab. Kemudian kita tambahkan di sini nama. Oke, jadi Anda lihat pada proses yang di sebagian ini adalah proses men-set nilainya atau menentukan nilainya, sedangkan di sini adalah proses get nilainya atau mengambil nilainya. Kita copy aja biar cepat. npm, kemudian ini npm tanggal lahir. Nah, jadi begitu. Karena kita sudah punya kelas main sebelumnya, sehingga kalau kita perhatikan di bagian atas, ini dia jalan pertamanya atau konfigurasi awalnya, bahwa kalau kita tekan play, ini yang jalan adalah yang di main. Ya, kalau Anda lihat, main, yang jalan kan yang di main kemarin kan. Nah, kalau mau menjalankan yang baru ini, kita lihat ada tombol play-nya juga di sini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini muncul npm nama sama tanggal lahirnya. Kalau Anda perhatikan di sini berubah, tadinya main, sekarang mahasiswa beraksi. Sekarang kalau kita klik run yang di sini, yang jalan adalah mahasiswa beraksi. Kemudian kalau kita lihat npm-nya sesuai yang kita input, nama juga sesuai. Nah, yang agak aneh mungkin agak berbeda adalah tanggal lahir. Kita lihat tanggal lahirnya adalah hari ini ya. Anda bisa lihat di sini Wednesday, Juni, tanggal 9, jam 16.40 WITA tahun 2021. Nah, nanti ada proses bagaimana kita memformat atau formatting tanggal supaya sesuai dengan yang kita mau. Oke. Contoh berikutnya di situ, kalau di modul saya contohkan satu lagi buat gitu ya. Saya kira ini Anda coba kerjakan sendiri aja. Cuma sama seperti sebelumnya, bedanya objeknya sekarang namanya mahasiswa 2. Lihat di sini juga mahasiswa 2.
Jadi ada dua objek dalam satu coding ini. Gitu. Oke. Sini ada perhatikan untuk objek diberi nama mahasiswa 2 gitu. Penamaan bebas aja, tapi peraturannya tetap seperti variabel pada umumnya. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Kalau variabel tidak boleh ada spasi dan tidak boleh dimulai dengan selain abjad dan garis bawah. Jadi kalau dimulai dengan simbol itu nggak boleh. Tengah tambah, kurang, atau angka juga nggak boleh. Kalau misalkan kita coba paksa buat variabel dengan seperti ini, akan merah. Kalau kita buat objek seperti ini, nggak boleh. Yang boleh hanya diawali underscore ataupun abjad. Nah, oke, ini saya komit dulu kan ya. Ini objek kelas atribut. Sini Anda lihat tadi, yang ini adalah bagian set nilai atau menentukan nilainya. Di sini adalah get nilainya atau mengambil nilainya. Nah, untuk tanggal supaya sesuai dengan format yang kita pahami di Indonesia, maka kita tentukan dulu polanya yang kita mau. Di sini saya tuliskan contoh string pola tanggal ya. Oke, kita coba tuliskan bagian atas string pola tanggal. Nah, pola tanggal tentunya ini mengikuti kaedahnya si simple date format nanti. Nah, ini kalau kita lihat kan DD, NM, YYY. Nah, yang sudah ngoding sampai semester 4 harusnya mulai mengerti bahwa ini penanda ini adalah tanggal, kemudian ini adalah bulan, kemudian YYY adalah tahun dengan dalam 4 digit. M-nya, khusus M, perhatikan M-nya M besar, karena kalau M kecil nanti merepresentasi kepada menit, bukan month. Kalau bahasa Inggris kan month sama menit sama-sama M, jadi supaya berbeda dibuat kalau M besar itu untuk bulan atau month, sedangkan M kecil untuk menit. Kalau Anda mau misalkan ganti polanya seperti ini pakai garis miring, silahkan. Tapi ini di modul saya contohkan menggunakan garis strip ya. Oke. Kemudian kita panggil buat objek dari simple date format. Lihat aja gitu ya. Ini simple date format. Nah, di sini kita panggil sebagai argumen adalah pola yang mau kita buat. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga ketika kita mau menginput suatu tanggal, kita bisa lakukan dengan menggunakan simple date format. Kemudian perintahnya atau metodenya adalah parse. Kita masukkan tanggal yang mau kita inputkan gitu ya. Oke, jadi di sini saya pakai SDF tadi. Kemudian parse. Oke. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Misalkan tanggal lahirnya yang supaya gampang, misalkan 2 Januari 2000 gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di sini saya nulis parse, saya tidak salah menulis, tapi di sini ada tanda merah. Nah, kalau kita sorot tanda merahnya, dia akan beri keterangan. Ini adalah ada terjadi unhandled exception. Jadi, metode parse ini punya yang namanya eksepsi. Ya. Jadi punya namanya eksepsi. Eksepsi itu apa? Eksepsi itu error yang bisa kita tangkap gitu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ini berlaku di hampir semua pemrograman sebenarnya, di Delphi pun ada, cuma jarang orang pakai di Delphi. Kalau di Java begitu ada eksepsi yang tidak dihandle, dia akan beri keterangan dan harus dibuat eksepsinya. Untuk mengatasi eksepsi ini ada minimal 2 cara. Yang pertama, Anda bisa Alt Enter di sini. Kemudian di sini ada 2 cara. Yang pertama, menambahkan exception kepada method signature di atas sini ya. Jadi kalau saya klik yang bagian atas, nah di sini akan muncul throws parse exception. Yang mana ini sesuai atau sama dengan yang ada di modul. Anda lihat di sini ada throws parse exception.
Artinya adalah kalau terjadi formatnya salah atau terjadi eksepsinya, terjadi kesalahan atau ketidakcocokan terhadap metode ini, maka di throw aja, ditampilkan aja gitu. Artinya nanti akan ya tampil lah errornya apa. Ya, maksudnya bagaimana? Oke, kita coba jalankan dulu ini. Nah, sebagaimana Anda lihat sekarang, kalau diperhatikan, ini adalah NPM-nya, kemudian namanya tetap nggak berubah. Kemudian untuk tanggal lahir sekarang sudah berubah. Anda bisa lihat ini Sunday, hari Minggu, Januari, tanggal 2, betul ya. Kemudian karena kita tidak set waktunya, dia otomatis jamnya jam 00 gitu ya, sesuai dengan zonanya WITA, kemudian tahunnya 2000. Artinya di sini tidak terjadi masalah. Kita bisa tampilkan tanggal sesuai yang kita input. Nah, kalau mau kita kembalikan sesuai dengan yang kita input, ini kita ganti sedikit, jangan pakai langsung tanggal lahir, tapi kita formatting dulu, SDF, format, mahasiswa tanggal lahir. Nah, dengan seperti ini, kita coba run. Nah, di sini tanggalnya sesuai dengan yang kita input di atas. Ya. Jadi, sebentar ya, ada. Baik, nah ini kalau kita lihat sekarang tanggalnya sudah sesuai dengan yang saya inputkan atau formatnya sesuai yang saya minta, yaitu DD, tanggal, kemudian strip bulan, kemudian tahun. Oke. Mungkin kalau yang kritis akan nanya, ini kenapa nggak string aja sekalian kan? Di sini kalau kita lihat, toh sama aja kita bisa simpan tanggal dalam bentuk string kan. Tapi permasalahannya kalau kita simpan tanggal dalam string, kita kehilangan fitur-fitur yang ada pada tipe data tanggal. Misalkan kita bisa menghitung selisih, menghitung usia gambarnya, bisa menghitung selisih hari, kemudian bisa melakukan increment dan lain-lainnya. Sedangkan kalau di tanggal kita harus banyak, kalau menggunakan string kita harus banyak berkreasi di situ ya untuk bisa melakukan perhitungan yang benar. Baik. Nah, tadi balik ke masalah throws ini. Nah, pada kondisi seperti ini, kondisi ideal di mana kita menginputkan sesuai dengan format yang ada. Kalau ternyata ini nanti berupa inputan user, tentu kan beda-beda. Kadang-kadang ada user pakai pembatas garis miring, mungkin ada seperti ini gitu ya. Walaupun ini biasanya tanggal, bukan tanggal ya, jam ya. Misalkan user inputnya seperti ini, pakai garis miring ya, beda dengan format yang saya minta, yaitu pakai strip. Dijalankan. Ini akan memunculkan pesan seperti ini. Exception in thread main Java. Nah, terjadi error atau eksepsi di mana dia bilang unparsable date. Tanggalnya nggak bisa diparsing atau tidak bisa dijalankan metode parsingnya karena formatnya tidak sesuai. Nah, ini kalau sampai ke tangan user, ini tentunya user kan belum tentu mengerti gitu kan. Kalau kita orang IT mungkin bisa pelan-pelan baca kemudian mengerti, oh ini eksepsi, ada kesalahan format, harusnya dibapakai formatnya. Nah, kalau mau kita tangkap error ini, kemudian kita kasih pesan yang lebih manusiawi, gitu ya, yang lebih mudah dimengerti oleh user, kita tidak menggunakan throws seperti ini. Oke, tapi kita gunakan solusi yang kedua. Solusi yang pertama tadi langsung di throw, solusi yang kedua kita buat try catch. Oke, di sini Anda lihat ada try kan, coba dulu.
try, dia akan mencoba untuk memparsing. Kalau gagal, nah kita bisa tangkap ini ada di catch. Oke. Nah, karena nanti ini kalau misalkan gagal ya harusnya nggak usah tampil kan. Jadi kita cut aja sekalian semua, masukkan ke dalam sini. Sehingga ketika kita coba, bila terjadi gagal parsing, kita bisa tampilkan pesan sini, format tanggal tidak sesuai. Anda bisa lihat ketika dijalankan, yang tampil adalah pesan format tanggal tidak sesuai. Pesan seperti ini jauh lebih mudah dimengerti bagi user ketimbang kalau kita tampilkan eksepsinya tadi ya. Langsung ada parse exception, unable to parse, nanti kan user bingung. Nah, ini saya kembalikan ke proses yang benar atau format yang benar. Nah, maka dia jalan sebagaimana mestinya. Jadi try catch tadi memang tidak ada di modul, saya kira itu sedikit tambahan untuk ini ya, untuk dipelajari aja, untuk dipahami. Karena nanti kalau Anda sudah buka project orang, itu kebanyakan akan muncul coding-coding seperti ini, jadi Anda sudah ngerti. Kalau throws tadi konsekuensinya apa, kalau try tadi konsekuensinya apa. Ini saya commit dulu mungkin. Format tanggal dan try catch. Baik. Nah, berikutnya ada di sini saya jelaskan tentang pembuatan metode. Pembuatan metode di sini ada pada kelas model gitu ya, modelnya. Jadi di sini saya buatkan kenapa kita perlu tampilkan atribut di sini supaya ketika kita menjalankan ada beberapa objek dalam satu pekerjaan, kita bisa panggil metode yang sama. Kalau Anda lihat kan di modul ini kedua-duanya sebenarnya sama. Satu di 3 baris isinya mahasiswa NPA tanggal lahir, ini juga sama. Kalau ini kan berbeda karena ini proses inputnya kan. Nah, supaya tidak terjadi redundansi atau misalkan tidak terjadi terulang-ulang, dan ini dengan harapan ketika ada perubahan, satu kali merubah kita akan merubah keseluruhan gitu kan, lebih praktis. Nah, maka kita tampilkan ke dalam sebuah metode. Namanya misalkan tampilkan. Oke, ditampilkan atribut ini kontennya atau isinya adalah ya, isinya menampilkan atribut tentu saja, tapi disertai dengan ini ya. Oke, saya copy dulu aja. Ini, nah karena mahasiswa ini adalah ya kelas dia sendiri. Nah, sebentar, ini simple date format juga saya perlu copy. Oke. Nah, mahasiswa ini kan merujuk kepada si kelasnya sendiri. Jadi ini kita bisa hapus atau supaya lebih informatif kita bisa kasih kata kunci this. Oke. Ini tadi bisa kita ganti kata kuncinya menjadi this. Nah, jadi this ini merujuk bahwa nanti ini objeknya isinya ini. Nah, karena tanggal lahirnya kan
tidak kita isi terlebih dahulu, tetapi nanti diisi oleh user, sehingga tanggal lahirnya langsung di tanggal lahir aja. Nah, gitu ya. Cuma menampilkan, kita nggak perlu try, berarti ini saya buang aja. Oke. Cuma kita tetap perlu simple date format untuk memformat tanggalnya. Nah, seperti ini. Oke. Tapi untuk set atau menentukan tanggalnya, kita tetap perlu parsing seperti ini. Nah, di sini kita bisa buang, kemudian ganti menjadi mahasiswa tampilkan. Nah, itu ya. Jadi lebih ringkas, sehingga kalaupun nanti ada objek lain yang mau ditampilkan, kita bisa panggil metode ini aja. Di sini saya ada penjelasan bahwa metode ini memiliki awalan void atau hampa. Saya kira ini harusnya sudah jelas di semester 1, 2 di algo, kemudian di struktur semester 3 ada void kan, ada void artinya metode tanpa nilai balik. Atau kalau dalam bahasa Pascal itu biasa disebut prosedur. Jadi ketika sebuah metode disebut prosedur atau void, artinya dia tidak setelah jalan ya jalan aja codingnya, tidak atau statementnya atau perintahnya. Tapi beda kalau misalkan bukan void, misalkan ada string atau integer nanti, nah di situ berarti ada nilai yang harus di return. Atau kalau dalam bahasa di Pascal itu dikenalnya function. Jadi kalau di Pascal beda ya, ada prosedur, ada function. Tapi kalau di Java kita kenalnya satu aja metode. Tapi metode yang ada nilai balik menggunakan tipe data, metode tanpa nilai balik menggunakan void. Oke, ini ada contohnya. Nah, kemudian ada satu, mungkin saya commit dulu, mungkin metode void. Ada contoh lain lagi, misalkan kita mau mereturn atau mendapatkan nilai dari sebuah metode, yang mana kalau di ini tampilkan atribut ini karena dia void, berarti tidak ada nilai yang dikeluarkan. Tapi kalau misalkan saya buat seperti ini, misalkan get nama. Nah, Anda bisa lihat di IntelliJ-nya muncul tanda merah. Padahal kan polanya sama, ini void, kemudian nama metodenya, ini tipe data, kemudian nama metodenya. Karena ini bukan void, maka harus ada yang di return. Misalkan seperti itu. Ya, harus ada yang return. Kalau misalkan string, ya berarti yang di return harus string. Kalau misalkan integer, maka yang di return juga integer. Seperti ini. Oke. Nah, di sini saya buat contohnya di mana kita buat sebuah metode dengan nilai balik dengan tipe data integer. Agak panjang ya, tapi saya coba jelaskan nanti step by step-nya. Jadi kita buat dulu sebuah metode, kemudian namanya adalah hitung usia, return 0 dulu ya, supaya nggak muncul pesan error di IntelliJ-nya. Kemudian untuk menghitung usia kan paling gampang sebenarnya kita pakai selisih tahun. Misalkan seseorang lahir tahun 2000, maka ketika tahun 2021 kan dengan gampang kita kurangi 2021 dikurang 2000, sehingga kita bisa dapati bahwa usianya adalah 21 tahun. Nah, tetapi ini menimbulkan masalah ketika kita lihat lagi bulannya kan. Belum kita lihat bulannya. Misalkan seseorang lahir pada bulan Juli, sedangkan hari ini adalah bulan Juni. Nah, berarti pada prakteknya atau pada kenyataannya dia kan belum berulang tahun, atau ya tadi kan belum bertambah usia. Jadi karena dia lahir bulan Juni belum dihitung, maka setelah kita kurangi tahunnya, kita juga lihat bulannya. Kalau bulan lahirnya itu belum sampai, yang dimana diwakili oleh
hari ini, bulan hari ini lebih kecil dari bulan lahirnya. Bulan ini tadi 6, sedangkan dia lahir bulan 7 misalkan, berarti kan lebih kecil. Nah, kalau bulannya lebih kecil dari bulan sekarang, lebih kecil dari bulan lahirnya, maka selisih tahun tadi dikurangi. Nah, di sini ada min-min, artinya dikurangi ya. Tadinya 21 tahun, sekarang dikurang 1 sehingga menjadi 20 tahun. Dianggap 20 tahun 11 bulan berarti kan. Kenyataannya seperti itu. Oke, jadi itu kondisi yang pertama tadi dikurangi selisih tahunnya, kemudian dicek kalau bulannya lebih kecil daripada bulan lahirnya maka dikurangi 1. Kemudian dicek lagi kalau kondisinya bulannya bulan ini nih. Misalkan hari ini tanggal 9 Juni. Ternyata ulang tahunnya betul bulan Juni, tetapi tanggal 11 misalkan. Nah, itu kan berarti bulannya sudah sama, Kalau bulannya lebih besar jelas sudah ulang tahun, sudah masuk usianya. Tapi kalau bulannya lebih kecil tadi, bulan hari ini lebih kecil dari bulan lahir, maka dikurangi 1. Kemudian dicek kalau bulannya sama-sama bulan Juni, maka kita cek lagi tanggalnya. Kalau hari ini tanggalnya, ini kan bisa lihat hari ini, bulan hari ini sama dengan bulan dari tanggal lahir, maka dicek lagi apakah tanggal hari ini lebih kecil dari tanggal lahirnya. Kalau iya, dikurangi. Jadi yang tadinya 21 menjadi 20. Selebihnya atau else-nya ya tetap 21 tahun usianya. Oke, ini coba kita tuliskan. Jadi di sini kita pakai sebuah kelas namanya kalender, fungsinya untuk membuat atau memformatting tanggal gitu. Oke, di sini kalau kita tulis kalender dia akan otomatis import sendiri Java Util Calendar. Kemudian tanggal lahirnya kita set adalah tanggal lahir dari kelas ini atau this tanggal lahir. Anda bisa perhatikan di sini tanggal lahir yang saya buat di baris 28 ini berwarna hitam karena dia mewakili variabel lokal yang di dalam hitung usia. Tetapi ketika saya mau pakai tanggal lahir yang di luar, tanggal lahirnya si kelas, maka saya pakai kata kunci this. Sehingga warnanya pun berbeda, menjadi ungu. Kalau yang ini variabel lokal, ini adalah atribut dari kelasnya. Kemudian saya buat juga tanggal ini, ya, atau hari ini. Dimana kalau kita pakai kalender get instance, ini sudah otomatis mengambil ke hari ini. Nah, situ saya buatkan selisih tahun supaya mungkin mudah. Saya pecah-pecah codingnya ya. Misalkan tahun integer tahun lahir itu adalah tanggal lahir get calendar year. Kemudian tahun ini atau tahun sekarang kita buat tanggal ini get calendar year. Ya. Nah, dengan mudah kita bisa buat selisih tahun adalah tahun lahir tahun ini dikurangi tahun kan. Tadi kalau lahirnya tahun 2000, sekarang tahun 2021, maka tahun ini dikurangi tahun lahir hasilnya adalah 21 tahun. Nah, kemudian kita cek lagi kan bulannya. Bulannya di sini saya buat seperti ini. Kalau kayak gini tumpang tindih, tapi ibaratnya irit baris, tapi agak butek mungkin membacanya. Tapi kalau segini barisnya agak panjang, tetapi lebih mudah dalam membacanya. Kita cek lagi bulan lahir, tanggal lahir, get calendar month. Dan bulan ini adalah tanggal ini, ya.
Nah, tadi kita compare atau kita bandingkan, kalau bulan ini lebih kecil dari bulan lahir, if bulan ini lebih kecil dari bulan lahir, maka selisih tahunnya kita kurangi. Artinya min-min kurang 1 ya. Jadi seandainya tadi 21 tahun, karena ini bulan belum masuk bulannya, maka kita kurangi 20 tahun. Kemudian kondisi kedua, else if, else ya. Kondisi kedua, kalau misalkan bulan lahirnya bukan bulan ini nih, misalkan, atau bukan tidak lebih kecil, tapi kita cek dulu, misalkan dia lebih besar atau sama dengan. Kalau bulannya sama dengan bulan lahir, nah kita cek lagi if. Nah ini kita buat satu lagi untuk tanggalnya. Dia tanggal lahir gitu ya, adalah tanggal lahir get calendar day of month. Tuh. Kemudian untuk tanggal ini adalah tanggal ini. Jadi tanggal lahir tanggalnya, kemudian tanggal ini hari ini. Nah, kalau tanggal ini lebih kecil dari tanggal ini lebih kecil dari tanggal lahir, maka selisih tahun lainnya tetap 21 tahun. Jadi hanya dikurangi kalau bulannya sama dan tanggal hari ini lebih kecil dari tanggal lahir. Sehingga terakhir kita bisa return selisih tahunnya. Nah, pas kita jalankan di sini, misalkan kita SOUT mahasiswa, atau saya panggil di metode sini aja. Oke, SOUT usia itu, kemudian adalah hitung usia. Ya, kalau kita jalankan, usianya adalah 21 tahun karena lahir 2 Januari 2000. Oke. Nih, saya stop sebentar, kita lanjut di link yang sama ya. Baik, saya lanjutkan lagi sedikit. Oke. Sini saya sudah coba tampilkan untuk usia ketika kondisi usianya 2 Januari 2000, tentunya betul kan dia 21 tahun. Kalau misalkan kita coba untuk bulan Juli coba ya, 2 Juli tahun 2000. Dan kita jalankan. Nah, dia masih 20 tahun kan, karena kita kurangi 1 karena bulan hari ini lebih kecil dari bulan lahirnya, maka kita dapati usianya kita kurangi jadi 20. Sama dengan misalkan kalau tanggalnya sama, bulannya sama, 2 Juni, bulan Juni, tapi lahirnya tanggal 10 misalkan. Coba jalankan, nah hasilnya dia usianya juga 20. Lain halnya kalau dia tanggal 8 atau 9. 9 bener nggak? Saya belum nyobanya kalau sama persis. Nah, kalau dia ulang tahun hari ini, maka sudah dihitung usianya adalah 21 tahun. Baik. Nah, ini yang sering jadi keluhan dari saya buat mahasiswa ketika menyimpan data di aplikasi, itu tidak bisa Anda simpan usia.
yang benar adalah yang Anda simpan berupa tanggal. Jadi misalkan nih, saya pernah ada mahasiswa dia pakai skripsi tentang pendataan klinik di klinik gitu ya. Pasiennya yang dicatat kan usia biasanya. Dia kan bilang, "Pak, ini yang nyimpen kan dari sananya memang usia," gitu kan. Nah, terus kan jawabannya adalah bahwa kita buatkan aplikasi itu ya supaya jangan salah lagi. Kalau kita nyimpan dalam bentuk usia, kalau misalkan nih ke dokter gigi misalkan, dokter gigi, saya pertama kali ke dokter gigi misalkan umur 10 tahun. Nah, kemudian kan saya kan nggak rajin, nggak selalu misalkan ke dokter gigi. Kalau normalnya kan atau kata rekomendasinya kan 6 bulan sekali. Misalkan saya enggak. Kan 2 tahun atau 3 tahun berikutnya baru ada masalah gigi baru ke dokter gigi lagi. Sekarang kan usianya sudah 13. Informasinya jadi tidak relevan lagi, nggak cocok. Tadinya pas disimpan pertama usianya 10, ketika konsultasi berikutnya sudah 13. Ya kalau 10 ke 13 masih lumayan, kalau 10 ke 18 atau 19, jelas treatmentnya berbeda, obat-obat yang dipakai pun berbeda. Nah itu makanya ketika kita buatkan sistem, kalau sistemnya memerlukan data usia, maka lebih baik kita simpan berupa tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya kadang-kadang ada pasien yang nggak mau ngasih tanggal lahir, nggak sih, kayaknya jarang sih, nggak ada. Cuma walaupun tanggal lahir itu kan sifatnya private sekali sebenarnya, itu bisa Anda akali dengan hanya menyimpan bulan dan tahun lahirnya. Saya kira itu nggak masalah lah. Kalau misalkan selisih bulan kan nggak masalah. Yang penting paling nggak ada bulan sama tahunnya, di mana kita bisa hitung nanti usianya. Kapanpun dia datang, kapanpun dia konsultasi lagi, usianya akan sesuai dengan data yang kita input gitu ya. Baik, ini saya commit. Satu lagi mungkin ini tentang konstruktor. Ini sampai sini kayaknya nih. Masih ada 2 bahasan lagi. Berikutnya ada pembahasan tentang konstruktor. Tadi kita sudah buat 2 jenis metode ya. Yang pertama adalah di sini kita buat metodenya tanpa nilai balik. Artinya kita lihat di metode yang ini kita tidak perlu menuliskan, malah tidak ada tulisan return gitu ya. Artinya tidak ada nilai yang dikeluarkan dari metode ini. Nah, tapi kalau metode yang di bawah ini, karena dia tipe data, maka harus ada yang di return atau harus ada hasil dari proses yang kita kerjakan di dalamnya. Ya. Nah, ada jenis metode yang lain, ini namanya konstruktor. Konstruktor ini merupakan metode yang jalan pertama kali, dan saya kira ini juga harusnya sudah sampai lah pembahasan konstruktor kalau di PBO ya. Cuma ini saya sedikit mengulang, mudah-mudahan sudah nyantol gitu, jadi agak cepat aja. Ini konstruktor, ini kalau kita lihat pada instance, nah ini ada konstruktor, ini juga konstruktor. Jadi kalau kita lihat konstruktor ini adalah metode. Kenapa saya bilang dia metode? Anda lihat dia punya kurung buka tutup kan? Kalau atribut nggak ada kurung buka tutupnya. Tapi kalau metode dia punya kurung buka tutup untuk menaruh argumen ataupun parameter. Kemudian kita lihat lagi metode ini akan sama persis dengan nama kelasnya. Di sini mahasiswa, di sini juga mahasiswa dengan M besar tentunya ya. Kemudian yang ini simple date format, ini juga simple date format. Kita tunjukkan di sini, bahkan di metode di objek sebelumnya kita buat scanner misalkan. Nah di scanner Anda bisa lihat scanner system in itu juga sebuah metode, sebuah konstruktor yang namanya persis sama dengan nama kelasnya. Kemudian sifat yang pertama tadi sebuah metode, yang kedua sama dengan nama kelasnya, yang ketiga dia tidak perlu void, tidak juga perlu return. Jadi dia tidak punya kata kunci void, dia tidak juga punya return. Anda bisa lihat ketika kita buat kelas mahasiswa, ini kita tidak pernah buat metode mahasiswa.
Tetapi secara implisit di Java dia sudah ada sebenarnya metode mahasiswa dengan kosong seperti itu. Nah, kalau mau mengeksplisitkan atau mau menampilkan, kita bisa klik kanan, sini kemudian generate, ada konstruktor. Nah, ya kan, kita tanpa pilih apa-apa dulu, select none, kita bisa dapati di sini sekarang konstruktor yang kita buat bersifat eksplisit sudah kelihatan. Nah, karena dia metode, berarti di dalamnya kita bisa tambahkan perintah-perintah sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kita mau melihat nih sampai kapan sih tampilnya atau kapan jalannya metode ini. Kita buat dulu di sini pesannya ini dari konstruktor. Kalau kita jalankan, saya cuma menambahkan konstruktor di sini. Nah, ketika dijalankan, setiap kali metodenya atau setiap kali konstruktor dipanggil, dia akan menjalankan perintah ini. Kalau kita lihat di beraksi, di bawah ini adalah hasil dari tampilkan atribut. Nah, yang di atas ini adalah hasil dari konstruktor. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa konstruktor ini jalan langsung ketika objeknya diciptakan. Begitu ada new mahasiswa, dia akan langsung jalan apapun yang di dalamnya. Fungsinya apa? Kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat nilai awal. Kan nilai awalnya misalkan mahasiswa kalau kosong kita kasih misalkan jangan 0 tapi ada spasi misalkan, atau ada keterangan mahasiswa nama belum diisi atau NPM belum diisi. Nah, itu bisa salah satu penerapan konstruktornya. Anda bisa lihat di sini konstruktor, kemudian kita bisa buat juga konstruktor yang ada argumennya atau parameternya, sehingga kita bisa tentukan nilai atribut dari objek ini langsung sesuai apa yang ada di dalam argumen atau parameternya. Oke, Anda bisa lihat ini kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir ada tentang enkapsulasi. Jadi kalau di PBO itu ada beberapa pokok bahasan penting, diantaranya ada abstraksi, ada yang kita buatnya apa? Abstraksi, kemudian ada konstruktor, ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah bagaimana kita membungkus kapsul, itu kan bungkusan gitu ya. Bagaimana kita membungkus atribut ataupun metode yang kita buat. Di sini saya ambil dari web itu. Ada 4 kata kunci modifier yang digunakan di Java untuk enkapsulasi. Kalau public, kalau atribut bernilai public, ataupun metode bernilai public, maka dia akan bisa diakses oleh semuanya. Oleh kelasnya sendiri, oleh package, oleh kelas yang di dalam package yang sama, maksudnya ya. Subkelasnya untuk turunannya, kemudian juga bisa diakses oleh Word. Artinya, meskipun di luar package, dia tetap bisa diakses. Itu kalau sifatnya public. Yang kedua, kalau sifatnya protected, nah ini dia akan hanya bisa diakses oleh 3 ini. Kelasnya sendiri, kelas dalam package yang sama, dan turunannya. Kalau ada kelas yang memanggil atribut ataupun metode yang punya modifier protected, di luar package-nya, maka ini tidak akan bisa dipanggil. Yang ketiga, no modifier, artinya tanpa keterangan. Kalau kita lihat di atribut yang kita buat, di sini masih no modifier, karena tidak ada keterangan apakah dia public atau private. Nggak ada kan? Nah, jadi yang kita buat ini adalah no modifier, yang mana bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan package. Subclass dia nggak bisa akses. Yang terakhir private, nah kalau private ini hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Oke, kita coba misalkan yang paling bawah dulu, private. Kalau misalkan NPM ini saya kasih private, nah dia muncul dibilang related problem. Kita lihat problemnya di mana. Nah, di sini dia mahasiswa beraksi. Padahal dia adalah kelas yang sama package-nya, itu sama-sama di model. Tapi karena dia bersifat private, dia hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Lain halnya tadi kalau kita buat kosong seperti ini, maka tidak masalah. Atau saya buat public bahkan juga tidak masalah. Atau protected juga tidak masalah. Karena sampai protected ini dalam package yang sama bisa mengakses. Oke.
Lain halnya dengan main. Karena mahasiswa ini dalam package model, main ini di luar, artinya bukan pada package-nya. Kita coba panggil si mahasiswa di sini. Kemudian kita tentukan misalkan NPM-nya. Anda bisa lihat di sini NPM-nya jadi merah. Dia bilang NPM is not public. Jadi karena dia nggak public, maka cannot be accessed from outside page. Nggak bisa diakses oleh yang di luar package-nya. Nah, sehingga yang ini nggak bisa. Kalau mau diakses oleh luar, berarti harus dibuat public. Kalau public, dia akan jadi nggak masalah. Akan berjalan. Nah, tapi pada kenyataannya, kalau best practice-nya gitu ya, di kesepakatan atau konvensi penulisan atribut di PBO, itu semua atribut itu normalnya bernilai private. Dengan semua bernilai private, otomatis kan nggak bisa diakses dari luar kan, hanya bisa diisi oleh si mahasiswa itu sendiri. Nah, Anda bisa lihat semua coding di sini akan menjadi error karena dia nggak bisa di set. Saya ulangi kata-kata tadi. Saya kalau sebelumnya ini adalah men-set nilainya, sekarang karena saya buat dia private, dia tidak akan bisa di set. Nah, supaya bisa di-set, ini kita buat metodenya bersifat public. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian insert code atau generate. Kalau di NetBeans dia insert code ya. Kalau di IntelliJ generate. Kita buat ada namanya getter and setter. Kita pilih misalkan semuanya pakai shift ya, shift. Kemudian oke. Nah, sekarang untuk setiap atribut yang sudah kita pilih tadi, semua punya get dan set. Di sini ada get npm, set nama, karena get namanya saya buat manual tadi di sini ya. Ini saya pindahkan supaya sejajar sama temennya gitu ya. Nah, itu public. Anda bisa lihat di sini get npm yang di return adalah npm atau string. Kemudian set ini adalah menentukan nilainya menggunakan argumennya. Sehingga ketika menerapkannya di sini, kita pakai tidak lagi langsung, tetapi kita gunakan set npm. Seperti ini. Nah, maka ini menjadi tidak masalah. Set nama. Itu juga tanggal lahir. Set tanggal lahir. Nah, jadi yang best practice-nya itu bahwa untuk menentukan nilai atribut, ini kita gunakan metode yang bersifat public, yaitu setter. Kenapa demikian? Nah, ini salah satunya adalah karena kita bisa lakukan filtering untuk proses setting. Misalnya kita set, kita bisa filtering data-data yang tidak kita inginkan di sini. Karena dia berupa metode, nah kita bisa tambahin kan perintah di sini. Misalkan kita cek kalau NPM-nya panjangnya kurang dari 10 digit, nah kita tampilkan nanti pesan ke user bahwa format NPM salah. Ketimbang kalau misalnya kita langsung masukkan NPM tadi, maka dia terinput kan data yang kurang tadi. Tapi kalau di dalam metode kita bisa filter ataupun kita lakukan validasi. Begitu juga sebaliknya untuk mengambilnya atau menggetnya, kalau kita ambil langsung dia akan keluar ya sementah-mentahnya. Kalau tadi berupa tanggal ya keluarnya ya setanggal-tanggal yang ada simpan di dalam database misalkan. Nah, tapi kalau kita get-nya nanti menggunakan metode, kita bisa formatting dulu di sini atau misalkan mau ada proses perhitungan, nah bisa kita lakukan di dalam metode ketimbang langsung diakses melalui atributnya. Oke. Nah, ini ada contohnya sudah bisa saya demokan untuk bagaimana membuat getter and setter, kemudian menggunakan shift dan seterusnya. Oke, nah itu sekian saya kira untuk pertemuan ketiga. Nanti paling enggak di pertemuan terakhir
Anda sudah mengerjakan sampai modul mana ya? Modul 3 ya. Di pertemuan terakhir maksud saya, setelah pertemuan terakhir kita sudah selesaikan modul 3. Modul 4 nggak apa-apa, Anda buat belajar aja modul 4-nya karena agak panjang. Jadi di modul 3 nanti kita selesaikan di pertemuan terakhir, Anda juga selesaikannya adalah sampai mengerjakan modul 3. Bisa dicicil dulu mulai besok, Anda misalkan sudah mengerjakan modul 1 dan 2, kirim aja langsung di Telegram, NPM dan namanya supaya saya bisa evaluasi mana yang kira-kira sudah mulai mengerjakan, mana yang belum gitu ya. Oke, saya minta tolong di-on-kan dulu kameranya supaya saya bisa absensi. Oke, saya usahakan sih pertemuan berikutnya sesuai jadwal aja ya, karena saya tadi ada kesibukan sehingga harus digeser ke sore. Oke. Baik, saya screenshot ya, 3, 2, 1. Kapan lagi? 3, 2, 1. Nah, baik. Nah, kalau yang ada masalah di modul 1 di mana repot misalkan git-nya apa segala macam, ya silahkan Anda kerjakan pakai IntelliJ aja lah. Mudah-mudahan sih lebih lancar ketimbang menggunakan teks biasa langsung gitu ya git-nya. Nah, kalau menggunakan IntelliJ kan proses GitHub-nya jauh lebih mudah. Saya kira itu dulu dari saya. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.